Selamat pagi, kembali lagi dengan Alta Bicara. Kali ini saya akan bicara dengan salah seorang budayawan. Yo, Ra. Oh belum ya. Tapi kan sedang menuju Ji, Iya. menuju budayawan ya. Itu aku aku bermasalah dengan itu sebenarnya, Sob. Kenapa? Dulu ketika aku diundang ning acara gitu, panitianya itu tak tanya, ini ditulis apa Mas ya? Budayawan ya Mas ya. Aku selalu menolak. Kenapa? Ya menolak wae gitu loh. Nah, ndalah kok aku sekarang kuliah di kajian budaya. Jadi gelem ra gelem. Dadi apa ya? Dadi ya wis Pada akhirnya menerima. Pada akhirnya ya wis. Oke, Panji Sukmaherasih. Nama lengkapnya betul ya? Ya. Panji Sukmaherasih. Sekarang dia sedang menempuh S3 Kajian Budaya. Di salah satu kampus di Solo. Negeri ya? Ya. Luar biasa. Ini orang dulu kuliah S1, awalnya itu S1 Etno di sebuah institut seni, dia nggak lulus. Nggak lanjut ya? Nggak selesai, terus kemudian pindah kampus yang beda jurusan aja. Beda jurusan terus tiba-tiba S3. Iya. Apa sih yang memotivasi kamu akhirnya pilih melanjutkan untuk studi S3 sih? Apa ya? Sebenarnya ya mungkin karena ada kesempatan ya. Menurutku kuliah itu bukan perkara pintar ya. Tapi karena memang ada kesempatan, masih ada yang membiayai dan kita masih mau mengerjakan tugas itu. Selama pokoknya tugas dikerjakan, revisi dikerjakan, ujian dilakoni kan pasti tetap lulus. Walaupun kita nggak pintar tapi dosen itu lama-lama kan luluh kan. Iya, dan akhirnya lulus lah ya paling nggak. Dapat predikat itu ya. Untuk saat ini udah semester berapa sih? Ini semester aku masuk 2019 akhir, berarti semester 5 kalau nggak salah. 5 ya. Semester 5. Dan ada berapa semester kalau S3 itu? Berapa ya? Pokoknya paling cepat itu 3 tahun. Paling cepat 3 tahun, Tapi berarti ya, 6 semester. biasanya standarnya itu 5 tahun baru pada lulus. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Wah, serius? S3? Iya. Nah, karena memang persyaratannya nggak mudah gitu loh. Nggak mudah ya. Tapi untuk kuliahnya sendiri gimana kalau S3 itu sih? Kita langsung fokus penelitian sebenarnya, cuma mata kuliah beberapa semester gitu. Fokus ngambil langsung disertasi. Jadi semester-semester yang selanjutnya itu tinggal bimbingan gitu lah. Bimbingan. Kalau untuk kuliahnya sendiri ada di dalam kelas itu ada nggak sih? Ada di dalam kelas. Ada. Kayak kuliah S1 gitu. Kayak kuliah S1 tapi menurutku lebih cair. Lebih cair. Lebih cair karena mungkin dosen sama mahasiswa itu mungkin sakbaraan gitu. Sakbaraan ya. Jadi ya aku termasuk muda sih di kelasku. Jadi kamu paling muda nggak? Ada 2 yang seumuran sama aku. Kamu kelahiran berapa sih? 91 aku. 91. Kita sama ya ternyata. 91 dan udah S3. Belum. Iya, maksudnya menuju S3 kan. Maksudnya udah studi S3. Itu kan luar biasa menurutku dengan awal studi yang S1-nya nggak lulus gitu tiba-tiba S3 Sebenarnya gitu. bukan nggak lulus ya dulu tuh. Apa? Dulu kan itu loh ngurus workshop itu loh. Oh, ngurus workshop. Oh iya. Terlena kan itu. Itu emang kamu ikut andil di situ sebagai founder? Ya dulu joinan gitu. Oh, joinan ceritanya. Oh, tak. Orang-orang ngiranya mesti punya si itu ya, si Anton ya. Ya tapi dulu joinan bertiga. Oh, bertiga. Kamu, Anton sama Cekek. oh Mas Jack. Tapi ya cuma di awal-awal sih. Terus lama-kelamaan Ya karena aku bandel ya. Milih tulan gitu ya udahlah. Akhirnya nggak lanjut. Padahal itu salah satu studi yang kamu idam-idamkan dulu ya? Etno. Apanya? Etno. Iya. Tak idam-idamkan sih. Terus sekarang kamu ada kegiatan apa aja sih? Setelah nggak ngeband. Sekarang ya fokus nulis sama kuliah ya. Nulis sama kuliah ya? Udah nggak ngeband lagi? Kayaknya ngeband itu nggak bisa lepas ya. Tetap ada fase pengen tetap. Tapi sekarang seringnya aku ngambil job sendiri sih, nyanyi sendiri, nyanyi puisi, baca puisi gitu. Lebih aja. ke solo ya? Lebih simpel, nggak malas koordinasi orang gitu. Kalau sendiri kan
sak geleme ya. sak geleme gitu. Lebih ringkas ya untuk Iya, alat-alat tapi juga. nggak isi pelatihan menulis gitu kan. Kalau Semesta Bersua masih nggak sih? Sebenarnya masih sih, Masih. masih. Ya aku sendiri paling biasanya yang main karena apa ya, males ngurusi banyak orang loh sekarang. Oh, sibuk masing-masing. Ya males, akunya yang males ngurusin banyak orang gitu kan. Tapi Semesta Bersua emang inisiasinya dari kamu? Ya dulu berdua. Dulu Semesta Bersua itu dulu awalnya itu blogspot itu aku nulis puisi. Terus aku sama temanku namanya Pepe Pepe Lamon. Pepe Lamon bikin musikalisasi puisi gitulah, puisiku gitu. Terus berkembang ada bandnya, terus ada sanggarnya yang juga nari keris itu. Ya udah tapi sebenarnya cuma happy-happynan. Cuma santai-santaian. Udah berapa tahun sih gitu Semesta Bersua? Dari 2000 berapa ya? 2013 mungkin kalau nggak salah. Lama dong. Udah album belum? Belum. Oh belum. Rekornya itu rekornya Semesta Bersua itu 2 di rumahku. Jadi di sini. Cuma pinjem mic Mas itu loh, studio yang Triaga ini siapa? Pak Ombud. Pinjem mic-nya Om Bud kondensor itu. Ya udah rekaman di rumah. Terus yang 2, yang 1 baru profesional itu di SKM karena menang giveaway. Oh, menang giveaway apa? Menang giveaway pokoknya posting. Posting dapat hadiah rekaman 1 shift. Oh, hadiahnya rekaman 1 shift yang ngadain si SKM juga. SKM. Oh, SKM. Berarti kurang lebih kayak Pathetic Waltz ya, Ji ya? Iya, Pathetic Waltz dulu album gara-gara menang giveaway. Teh botol Susro. Dapat 1 juta itu buat biaya rekor. Terus Ji, kamu masih kontak-kontakan nggak sih sama anak-anak Gendar Pecel gitu? Kalau sama teman-teman Gendar Pecel, paling kalau ketemu di acara atau di rumahnya siapa gitu ya, biasa. Paling kalau ada kepentingan hajat gitu. Ya nggak kepentingan, paling ya kan ya nggak ada masalah juga menurutku. Pertemanan kami yang baik-baik aja gitu. Jadi kalau ada isu-isu di luar, berarti nggak bener ya itu ya? Kalau aku sendiri biasa sih. Biasa ya. Karena kan aku ya ngeband kan bukan cuma 1-2 kali ya. Aku sekali jalannya kan bisa punya 4 band, 3 band kan dulu. Jadi ya biasa-biasa lah. Kalau ada isu-isu di luar ya mungkin karena nggak tahu dalamnya atau mungkin kurang tahu personalnya Panji sendiri. Personalnya atau mungkin dapat dari cuma 1 sumber gitu. Ngompor-kompori ngono tak ya? Ya nggak tahu sih. Kalau aku sendiri nggak ngerasa tidak. Kamu nggak pernah menanggapi serius itu berarti kalau ada omongan-omongan di balik atau di belakang kamu sendiri gitu? Kalau omongan-omongan di belakangku nggak sampai aku juga sih. Serius? Berarti nggak pernah denger gitu Ji? Ya apa ya paling enggak ya, aku ya biasa-biasa aja karena aku merasa tidak bermasalah juga sih. Dan tidak terganggu ya dengan hal seperti itu? Ya contohnya gini kamu kan kenal aku toh. Aku pernah punya track record buruk apa gitu. Ya mungkin kalau dalam percintaan gitu. Apa track record buruk dalam percintaan? Kamu udah melupakan berarti ya? Semua hal-hal terburuk atau mungkin dalam pertemanan kan ada, kamu pernah kehilangan beberapa teman baik gitu? Pernah? Enggak pernah juga. Enggak pernah ngerasa ya? Karena teman baik itu per fase ya. Kita ketika SMA senengnya mungkin sama teman-teman yang mabukan. Teman deketnya ya pasti itu waktu geng-gengan ya teman-teman geng, waktu band-bandan ya teman-teman band. Jadi kalau ada dalam pandanganmu itu teman itu sesuai dengan fase hidup gitu. Sesuai fase lah. Kayak kamu mungkin teman dekatmu sekarang kan beda kan, mungkin yang senang ke masjid atau senang ke kajian. Oh iya. Bukan berarti melupakan teman yang pernah bareng-bareng gitu ya. Ya pernah ada teman yang tanya, kok kamu sekarang beda gitu. Kok iso tawawor. Padahal ya loh, dipikirnya aku marah atau menghindar gitu loh. Padahal ya biasa ya. Sekarang aku lagi fokus nulis ya, teman-temanku ya teman-teman menulis dan gitu. Kuliah gitu ya. Nah, fokus ke hidupmu karena wis ngalami banyak kegagalan mungkin ya. Ya banyak juga sih kegagalan. Mungkin salah satunya gini Al, aku senang masuk ke dunia baru gitu loh. Ketika aku pertama masuk ke dunia menulis itu aku benar-benar nggak punya teman juga. Serius? Aku tuh masih ingat dulu waktu
waktu menang di Dewan Kesenian Jakarta itu salah satu sayembara novel itu, aku ke Jakarta untuk mengambil hadiah itu. Di sana itu isinya penulis dan aku itu kayak orang hilang di sana. Asing, benar-benar Asing, cuma aku datang sama 2 temanku yang lewat gitu, paling aku cuma kenal, itu penulis itu penulis itu, dan aku nggak kenal mereka dan nggak mungkin berani nyapa juga. dan aku menikmati itu sampai akhirnya waktu berjalan ya teman-temanku jadi teman-teman di sastra. Sekarang aku masuk ke dunia perkerisan aku. Karena aku juga jual beli keris juga. Mulai asing ini aku mulai dari nol lagi. Aku membangun channel YouTube. Channel YouTube-nya Galeri Brojo Diningrat. Oke, silahkan di-subscribe. Nanti aku subscribe aja. Ya. Terus aku mulai belajar keris dan kenal orang-orang baru, dan mungkin ke depan aku akan fokus dan akrab dengan teman-teman perkerisan. Bukan berarti aku melupakan juga temanku yang sastra. Atau mungkin teman band-bandan, teman-teman nongkrong atau teman SMA sekalipun ya. Iya, kalau ketemu ya biasa aja gitu. Jadi sebenarnya buat yang belum tahu sosoknya Panji, ya, mungkin ini kayak klarifikasi. Videonya dibikin klarifikasi juga nggak masalah. Nggak ada masalah juga. Nggak juga sih. Terus gini Ji, kan kamu sekarang suka keris itu, itu bukannya udah lama juga? Atau gimana kamu kok bisa terkenal keris gitu? Ya karena kebetulan bapakku empu keris, almarhum bapakku empu keris. Dan apa ya, menurutku gini ketika kita kecil dekat dengan itu atau didekatkan dengan itu, kita mau lari gimana pun akan kembali ke situ. Kayak kamu lari dari dunia perkayuan, akhirnya kan juga tetap balik ke dunia perkayuan ya, karena itu mungkin itu tertanam di alam bawah sadar ketika kecil kan. Kecil dijak bapake ya, dan aku yakin ketika kamu pegang kayu, tiba-tiba kamu ya cepat belajar. Dan mungkin punya sentuhan sendiri ya? Ya, punya gaya sendiri ya. Termasuk kamu Ji, kalau dalam keris gitu? Udah merasakan seperti itu. Kamu juga ikut bikin proses? Ya, kalau aku fokusnya mungkin lebih ke belajar ke keilmuannya. Keilmuan, karena kebetulan aku disertasi ngambil penelitian keris. Penelitiannya. Berarti keris. Bukan sebagai seorang empunya ya? Nggak tahu ya kalau ke depannya gimana ya. Kan kita nggak tahu. Kalau mungkin mungkin apa? Mungkin ke depan jadi tertarik untuk bikin langsung keris kan juga nggak tahu kan. Aku ya masih belajar. Terhitung juga masih muda ya. Jadi, mungkin belum menep. Menep. Apa menep? Menep itu mengendap dengan tenang gitu. Sangat filosofis ya. Bentar, ini tak fokusin dulu. Biar enggak goyang-goyang gambarnya. Terus gini Ji, kan dulunya kamu band-bandannya, kita kenal dari band-bandan Ji. Kamu pernah punya band apa dulu namanya, pang-pangan itu? Jembatan Setan. Jembatan Setan. Itu emang band pertama atau gimana? Bukan sih, band aku ngeband itu dari SMP. Dulu kalau kamu tahu PGS, Pusat Grosir Solo. Itu openingnya itu dulu bandku main di situ waktu aku masih SMP. Apa nama bandnya? Dulu namanya Infuse. Nah, itu ada tiga genre yang dibawa. Karena personilnya senengnya beda-beda. Jadi sekali main kita bisa bawa Muse, kita bisa bawa J-Rock, lagu festival gitu ya. Kita bisa bawa punk. Kalau punk apa yang itu? Masih ingat nggak? Kalau punk dulu ya paling Bunga Hitam, atau kadang juga masih nggarap Endang Sukamti yang album pertama. Yang masih album kelas 1. Kelas 1 ya. Kelas 1 yang Bunga Hitam paling sering kamu bawain? Setara paling. Setara. Jembatan Setan juga ngover Bunga Hitam? Awal-awalnya ya. Awal-awal Bunga Hitam. Kenapa sih banyak teman-teman pang waktu itu suka banget sama Bunga Hitam? Kalau kamu sendiri gimana sih? Karena kalau menurutku liriknya dewasa. Sedewasa itu kan? Iya, betul, liriknya dewasa dan dibawakan dengan dewasa juga gitu. Tapi kamu pernah lihat langsung nggak Bunga Hitam main secara live? Belum. Aku malah kalau suka dengan sesuatu itu nggak pengen tahu malah. Karena biasanya tuh kalau kenal luntur malah. Tapi itu kan Bunga Hitam band yang sangat punya mitosnya sendiri gitu. Mereka kayak dicari di YouTube kayak nggak nemu ya. Iya. Nggak ada dokumentasinya gitu loh. Ya gitu. Kalau sebenarnya kalau kita cari atau kita mendekat gitu akhirnya akan tahu. Tapi aku malah menghindari hal-hal seperti itu sih gitu. Tapi emang
apakah si bunga hitamnya sendiri kamu tahu seperti itu? Emang dia dibikin misterius gitu. Ya itu kan emang persona yang coba mereka hadirkan ya. Dan aku ingin menikmati itu. Jadi ketika mendengar itu ya benar-benar karyanya. Musiknya ya, bukan secara orangnya. Bukan karyanya juga sih menurutku, spiritnya sih. Spirit yang dibawa gitu. Dan Gendar Pecel sendiri waktu itu kamu juga sebagai sosok yang bukan aku bukan Panji gitu. Sebagai orang lain gitu kan. Mungkin kalau mungkin ada perbedaan yang aku aku pahami di sama teman-teman yang lain mungkin. Kalau setauku kalau teman-teman Gendar Pecel itu menyembunyikan karakter, menyembunyikan personil. Kalau aku sendiri bermain peran. Bermain peran di situ. Jadi di situ aku sebagai keriting bajingan, bukan berarti aku menyembunyikan aku sebagai Panji. Tapi ya ketika aku bermain di situ aku apa namanya? Bermain karakternya itu. Seperti contohnya mungkin kayak mesin tempur. Ya kalau kita lacak ya pasti tahu siapa personilnya. Gitu loh. Kayak mungkin Tapi kamu tahu siapa aja mesin tempur? Ayo. Menduga-duga bisa. Gini loh maksudnya. Kalau kamu memang fokus ya, kamu mencari ke sana, kamu memang ngefans dengan dia, terus dicari. Aku yakin teman-teman nih takoi gitu kan. Iya kan. Panitia gitu kan juga pasti tahu toh, pasti belakang backstage dan lain-lain. Makanya aku kalau tentang menyembunyikan identitas aku enggak ya. Memang bermain peran di situ gitu aja. Jadi kalaupun orang mungkin tahu Gendar Pecel dan karyanya bisa besar gitu, cukup karyanya aja ya. Cukup karyanya dan istilahnya ya, ngefans dengan sosoknya juga boleh kan? Kan nggak masalah juga sebenarnya. Jadi gak ada masalah ya, cuman itu sebagai gimmick mungkin ya. Ya gimmick, bermain karakter sebenarnya. Bermain karakter aku tuh seperti gini. Seperti kalau di wayang orang itu dagelannya kan biasanya Ponokawan yang dihadirkan biasanya dihadirkan Semar Bagong, Petro gitu ya. Bukan di wayang kulitnya. Jadi kalau di Limbuan atau di Goro-Goro itu kan ada dagelannya. Itu biasanya kan dandan Gareng atau Petro gitu. Ya nggak masalah, tapi yang penting yang ketika di panggung yang dikenal ya Gareng, biasanya Gareng Palur atau Gareng Semarang gitu. Bukan kok menyembunyikan siapa itu Gareng. Kalau dicari ya pasti tahu Gareng itu siapa. Ngerti ya. Gitu. Dan menurutku pekerjaan sia-sia juga sih menyembunyikannya gitu. Toh di lingkungan juga pada tahu. Iya sih, teman-teman tetap tahu ya. Tahu lah, kalau ada yang tanya ke temennya juga tahu. Kan sia-sia juga. Sia-sia. Tapi dulu kan pernah ada kayak iki dituduhke enggak oleh gitu awal-awal gitu. Sempat gitu juga kamu masa-masa itu enggak? Awal-awal banget itu. Ya tahu sih, karena itu keputusan manajemen. Itu kayak manajemen sih. Tapi ya aku menjalani dengan santai-santai aja sih. Jadi nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Nggak ada masalah, kalau aku sendiri itu nggak ada masalah. Terus pernah nggak sih dengar si Gendar Pecel Pastur di mana itu Banyuwangi itu vokalisnya yang kamu bukan? Banyuwangi bukan. Oh bukan. Oh yang sama itu sama Glory itu ya. Yang katanya nginep di hotel bekas pembunuhan itu. Kayaknya mungkin Pastur sama Gloria pada tuh ya. Kayaknya itu rencananya udah sama aku sih sebenarnya. Waktu aku masih di situ kayaknya rencana turnya, tapi pas jalanin itu masih vokalis aku. Yang lama si vokalis aslinya ya. Yang kamu pertama. Kamu masuk ke Gendar tahun berapa sih? Waktu itu. Tahun 2014. Seingatku loh. Masa sih? 2014. Terus sampai bikin album. Pokoknya sempat keluar satu kali terus masuk lagi bikin album. Terus keluar itu. Pernah punya pengalaman yang seru nggak selama tur? Banyak sih, karena sebenarnya secara pertemanan sama teman-teman GP kan juga gayang-gayang sebenarnya. Apalagi sama kru-krunya ya. Terus karena di sana kru sama personel kan sama aja. Nggak ada. Dulu pernah personelnya nggak datang, yang main krunya. Tapi sing banjeli kru nih. Itu di showcase itu. Showcase Solo. Gitarisnya ketiduran. Yang ngebas pindah gitar, yang. Berarti si Yosep. Bukan, waktu itu bukan. Sing ngebas bukannya Yosep. Waktu itu bukan.
Aku tuh malah Agam. seingatku itu aku malah mengalami semua personil. Dari yang pertama sampai yang benar-benar baru aku pernah merasakan gitu. Si Danu. Kapan disebut? Tapi kalau kita ngomong kayak gini gitu, mereka marah nggak sih? Ya kok jangan tanya aku nih. Berarti sebenarnya personel GP berarti nggak ada sangkut pautnya sama manajemen GP ya? Kalau misal kita ngungkap semua identitasnya itu jadi masalah nggak sih kira-kira? Ya nggak tahu, tanya mereka, nah aku udah nggak di dalamnya. Tapi kan pada akhirnya kalau ngomongin kayak gitu tadi kan kamu nggak ada masalah. Terus si Ghost juga akhirnya kan tahu kan vokalisnya itu. Tapi kan bedanya si Ghost kan emang di manage total kan sama si vokalis gitu. Tapi kalau ini Gendar Pecel emang ada orang tertentu ya di balik itu ya. Jadi termasuk gini dulu. Gimana? Aku tuh ketika masuk itu aku termasuk megang sosial medianya juga dulu. Sebenarnya. Waktu masuk karena aku nggak mau apa yang disampaikan manajemen di sosial media itu berbeda dengan apa yang aku bawakan di panggung. Misal ada yang tersinggung dengan postingan, kan yang kena aku yang di panggung kan. Makanya aku tetap coba mengimbangi, aku juga sebagai admin dulu. Jadi untuk mengantisipasi itu. Ya sama bikin postingan-postingan yang lucu itu biasanya kamu. Jadi sebegitu tanggung jawabnya kamu untuk band ya waktu itu. Kalau aku melakukan apa yang aku bisa gitu. Dan mungkin apa ya, aku selalu berpikir 2 langkah ke depan itu. Antisipatif gitu. Misal kalau nanti gini mungkin kejadiannya kayak gini. Dan aku dulu waktu masuk ya seingat gitu. Banyak musuh juga. Musuh kayak apa sih? Ya musuh kayak mungkin datang ke kota A gitu. Kok ada orang-orang yang nggak seneng ya gitu. Kan kelihatan kan. Kok kayak komunitas ini nggak seneng. Ya nggak enak, omongannya kan nggak enak gitu. Terus aku Kenapa? Karena Gendar Pecel rame waktu kurang itu. Kurang tahu. Ya mungkin itu juga bisa. Dan mungkin kan juga membawa genre yang apa ya? Aneh, parodik hardcore gitu. Mungkin cenderung anomali ya dari hardcore, biasanya kan pertemanan, pride, tentang solidaritas gitu. Sedangkan liriknya kan mungkin banyak yang provokatif gitu. Mungkin kadang ada yang cinta-cintaan yang gitu kan remaja biasa gitu. Jadi ketika keluar kota gitu aku lebih sering ngamori itu gambui. Gabung sama orang-orangnya yang mungkin awalnya nggak seneng. Sering aku dapat perkataan, aku kira GP itu sombong loh mas. Kayak gitu sering aku dapat, enggak mas, itu cuma rumor isu-isu. Ya, aku juga ikut minum sama mereka gitu. Dan akhirnya luluh ya. Kalau lu sampai ada fase menurutku udah di tahun-tahun 2016-17 itu benar-benar damai gitu. Damai udah. Dalam artian kok gak ada intrik-intrik lagi. Ya termasuk kayak di 2015 tembus di Rockin Solo kan main juga enak-enak aja gitu. Udah nggak ada yang. Soalnya dulu emang kamu ngalami yang pas itu ketika Gendar Pecel sempat mau digeruduk itu. Ngalami gak sih? Itu enggak, bukan kamu ya? Setelah itu ya, bukan kamu. Tapi kan yang namanya kayak gitu kan nggak bisa redam begitu aja toh. Gara-garanya tetap itu tadi ya, gara-garanya lirik, terus tema-tema itu ya? Kalau itu aku nggak tahu. Nggak tahu dan nggak berani komen. Kan dulu waktu di GP itu kan juga sebenarnya kan diminta kayak di audisi sih. Ayo ikut latihan GP terus nyanyi beberapa lagu di studio Doremi saya gitu. Wah, Doremi. Doremi yang Bejen ya. Bejen ya udah kamu vokalin gitu. Ya udah kayak mengalir. Kalau kamu lihat kan juga mengalir tuh. Enggak piye-piye juga. Iya sih. Gitu. Tapi setelah sekian lama akhirnya GP enggak ada itu, kamu tahu enggak sih masalahnya apa? Yang tiba-tiba mereka kayak enggak aktif gitu loh. Itu kamu udah keluar duluan atau gimana? Dulu yang keluar waktu aku masuk aku keluar terus masuk. Itu kan juga seingatku fase-fase agak nggak produktif. Terus aku bilang kalau aku masuk lagi aku pengen ada sesuatu yang baru. Terus baru dalam artian apa? Karya dong. Karya. Terus keluarlah karya Dalan Anyar itu. Dalan Anyar. Single baru. Itu aku dikasih tanggung jawab bikin lirik, tapi waktu di studio ya dirombak bareng-bareng sama teman-teman,
sama Duna dulu. Duna kan juga tentang karya GP kan luar biasa dia kontribusinya. Oh, direkturnya. Diubah gini ya udah record kita bikin video klip. Nah, dan menurutku sukses juga sih. Salah satu karya yang paling sukses juga itu. Karena ada kebaruan masukin dangdut itu. Dalam materinya ya. Terus setelah itu kamu keluar? Setelah itu kamu keluar tahun berapa? Keluar bener-bener nggak sama GP lagi? Berapa ya? Kalau tahunnya lupa aku. Tahunnya lupa. 2018 mungkin ya. Tapi setelah 18 itu. apa 19 ya lupa. Setelah itu. Gara-gara apa? Pengen fokus ke kuliah kah atau apa? Ya bukan sih. Sebenarnya ada hal-hal yang apa ya? Yang membuatku tidak nyaman juga. Terus memutuskan untuk ya lah aku tak leren, nggak main hardcore gitu. Bukan sebenarnya aku nggak masalah juga main hardcore. Tapi ada sesuatu yang menurutku internal ya. Gini, setelah sekian tahun bersama gitu istilahnya. Setelah sekian tahun jalan bareng kok masih ada hal kayak gini. Gitu. Ya udah. Internal ya, internal. Terus setelah itu kamu mulai kayak ya tahu waktu itu kan kamu fokus ke semesta bersua ya. Enggak, fokus menulis aku dulu. Lebih menulis. Dari 2018 itu aku udah menulis terus ya. Udah menulis terus sampai detik ini. Nulis apa aja sih kamu biasanya? Novel, cerpen, uh-huh. dan sedikit puisi. Terus yang menang lomba itu apa aja itu? Novel sama cerpen. Yang paling besar kamu menang berapa juta sih? Yang menang paling besar ya yang di DKJ itu ya. DKJ Jakarta 20 itu. 20 juta. 20 juta? Beneran? Juara 1 itu? Juara 2. Oh, juara 2 20 juara juta? Juara 1 30 juta mah. Wah. Terus uangnya buat apa aja, Pak? Nggak tahu, tiba-tiba habis. Entoknya cepet ya, guanya cepet ya? Ya. Waduh. Ya wajarnya seperti itu sih. Buat seneng-seneng? Enggak juga sih, buat kebutuhan. Kan aku juga kuliah kan juga mahal kan. Oh, buat kuliah. Motor itu juga dari itu? Enggak. Kamu sekarang suka motornya, Ci? Lah kan sebenarnya dari dulu. Maksudnya ganti motor. Si Hayati itu? Sebelumnya aku udah punya motor. Apa? Udah punya motor lama aku. Udah dari aku mungkin ganti motor itu udah 30 kali ya. Beneran? Ya beneran 30 dari kali. bebek semua ya? Bebek dulu ya. Terus baru ini? Ini yang pertama nggak? Yang motor laki? Bukan, dulu yang pertama C70 kan. Enggak, yang laki, yang laki loh, aku malah dari SMA udah laki-laki. Udah motor Tiger kerodong pakai kerodong depan itu. Kerodong sing kaya CB. Kayak CB itu. Oh. Ya sebenarnya kalau ditanya aku anak motor enggak gitu, sulit juga karena aku ya ganti-ganti motor. Ganti-ganti motor dan menikmati itu gitu loh. Walaupun tapi bukan racing gitu ya. Bukan racing ya, tapi motor dengan gayamu sendiri gitu. Lebih ke tapi lebih seringnya tetap C70 ya? Dulu. C70 kan sampai kalau kamu inget Gatot Brajamusti itu. Awalnya itu sebenarnya kita loh. Iya. Itu dulu tur yang sing ke Pacitan? Bukan. Sebelumnya? Jauh, tak ingetin ya kamu. Itu dulu turnya itu awalnya itu ke Dalan Anyar. Oh iya. Dalan Anyar kamu, aku, Glondor, Isman ada nggak ya? Enggak kita, Ipung. Ipung. Aku sama mantanku dulu. Terus motorku nggak kuat naik di HI, kamu tinggal. Sebenarnya. Tur pertama Gatot Brajamusti itu ya. Baru yang punya custom itu aku sama kamu gitu. Ipung masih ngerakit kalau nggak. Masih ngerakit ya itu ya. Itu tur pertama Gatot Brajamusti. Kamu waktu itu kan pacaran toh. Motornya nggak kuat. Kamu nunggu di Dalan Anyar, sedangkan aku nggak berani naik. Karena motornya cuma C70 ya. Dan berboncengan. Itu HI masih sepi banget itu ya. Lumayan itu. Sangat sepi ya dulu. Tawang masih asik ya. Ya kalau ditanya tur pertama Gatot itu ya. Nah, kalau mungkin nanti interview teman-teman Gatot. Ya kita coba nanti pas awalnya itu akhir bulan ya kita pas ketemu anak-anak Gatot ya. Iya. Nanti Ipung salah satunya. Ipung salah satunya. Wah. Glondor. Tanpa mereka sadari loh. Iya. Terus habis itu ya apa kayak enggak. Habis itu bikin nama itu. Apa ya sekarang Gatot Brajamusti toh. Yang bikin nama siapa? Kamu? Aku yang bikin singkatan. Oh, kamu yang bikin singkatan. Terus Gatot Aku lupa. Gatot Brajamusti siapa yang bikin gabungan Total Blur? Nah, itu aku.
Kalau Ya, nama terus Gatot Pujo Mustinya lupa karena aku dulu apa ya? Maksudnya itu apa gitu loh? Filosofinya apa? karena aku dulu itu ingatnya itu Nawani namanya itu eh, motor kejawen atau apa gitu Oh. awalnya itu. Kalau Gatot Pujo Mustinya aku lupa siapa, tapi yang bikin singkatannya aku. Teror Intan Pahri itu. Iya. Terus akhirnya mulai banyak teman-teman ya itu yang Teman-teman yang ngumpul-ngumpul. gabung, Tur sampai ke Pacitan, ke Ya. seru. Kangen gak sih Ci, kamu kayak gitu? Momen-momen seperti itu. Kangen sih, kan aku juga masih sering kalau motoran kan masih sering sama Ipung berdua kan aku. Ke Berdua, susur pantai, Mhm. ngecamp berdua gitu. Masih sering. Tapi sekarang katanya Ipung mau menikah nih. Iya. Kamu merasa kehilangan nggak? Kalau menurutku sih kayak karakternya dia tuh nikah sama enggak kita podo wae. Waduh, tetap brengsek gitu ya. Ya sama aja gitu. Dan istrinya kita ya santai-santai. Santai. Tapi menurutmu Ipung brengsek nggak? Masalah apa ya? Ya masalah ketika kalau dia di chat gitu di WA balesnya lama atau mungkin nggak dibalas sama sekali gitu kan? Enggak ya kalau tak chat Enggak. balas terus sih. Sama kamu nggak? Enggak ya. Oh berarti emang dia menyimpan perasaan sendiri Enggak, gitu. dia tuh kayaknya tuh penting enggak gitu loh. Oh gitu. Ah, Orangnya kayak hubungan gitu. dengan dia enggak atau penting dibalas atau enggak kayaknya kayak gitu. Kalau nggak penting buat dia nggak mungkin ditanggapi ya? Nah, Wah ini ya bakal- mungkin salah satu yang aku mungkin ada kesamaan sama Ipung itu manajemennya sama sih. Oh karakternya mungkin Ah, kayak gitu untuk ya. Melakukan ini nanti yang diurus ini dan yang harus penting fokusnya apa dikerjakan gitu loh. Dan kalian sama-sama suka nulis ya? Ipung Ipung suka nulis kan? Ipung nulis tapi kayaknya non fiksi sih Non-fiksi, tulisan dan- opini-opini gitu. Opini dan dia nggak ikut lomba gitu ya. Dulu aku saranin diseriusin sih tapi nggak tahu mungkin nggak pede mungkin. Eh, ngomongin soal nulis ini sih, kamu udah bikin buku sekarang ya? udah ada 4 ya. Ada 4 buku. Aku lihat itu kamu ada buku yang diobrolin sama si Adinia Wirasti itu bener gak sih? Iya benar. Nah, gimana sih ceritanya tuh? Bisa si Adinia tahu buku karyamu itu? Itu di podcastnya Laila Kudori. Laila Kudori. Laila Kudori Heeh. dan yang diminta jadi pembicaranya Si Adinia Wirasti. ada gitu. Terus? Ya udah, ya aku nggak ikut dong mereka yang podcast berdua. Tapi kan ada rekamannya. Ada. Heeh. Ya nggak terus, aku cuma dengerin. Dengerin. Bahas semuanya gitu. Iya, bahas si Adina Wirastinya Berarti dia baca dong. baca lah. Baca bukumu Baca kan habis bisa sampai habis berarti. ditandai semua kan yang apa aja yang dia sukai di buku itu. Apa ya sih yang paling dia sukai dari buku kamu? Coba spoiler. Yang paling disukai kayaknya mungkin ada Quote. ya kebaruan-kebaruan mungkin yang aku bawa di novel. Sebenarnya juga nggak kebaruan sih, tapi dia mungkin menganggapnya hal baru. Hal baru. Mungkin karena bahasanya beda gitu Ya. ya. Terus kamu sendiri nggak tahu kok tiba-tiba si Adinia bisa ngerti gitu. Nggak tahu juga Nggak sih. juga. Kamu kaget gak sih perasaan waktu itu? Nggak. Nggak, biasa aja. Karena buku itu kan menang di DKJ itu kan. Jadi pasti wajar kalau dibicarakan cukup banyak orang gitu. Oh, mungkin gara-gara itu ya. Iya. Dan si Adinia sampai dengar gitu kan. Iya. Wah, Adinia Wirasti ini Panji teman saya. Siapa tahu nanti suatu saat bisa ngobrol sama Wah, Adinia. malah bisa ngobrol bertiga ya. Iya. Saya suka filmnya yang itu loh, Ci. Kamu tahu filmnya Adinia yang 3 hari untuk selamanya nggak? Iya. Yang sama Nicholas Saputra. Itu kan booming kan di Booming era banget, kita. mantap itu. Naik mobil itu Naik ya. mobil berdua tok sampai ke Jogja itu keren. Itu film keren. Daripada Salah satu film AADC. terkeren. Iya, daripada AJC keren itu ya. Iyalah. Tapi kayaknya nggak semua orang Dan tahu. soundtracknya ya. Oh. Itu kan siapa? Flood ya? Float ya, sing pulang. Pulang. Ya. Pulang. Bawa aku. Pulang. Wah, Adinia Wirasti. Tapi sampai sekarang kamu berarti belum pernah ketemu dia langsung. Ya belum pernah. Padahal dia mungkin senang sama karyamu, mungkin dia juga ada perasaan untuk mengidolakan. Ya nggak tahu. Nggak tahu, Ya ya. nggak mungkin ya. Mungkin mengagumi kali ya, mengagumi secara karya ya. Ya mengapresiasi. Mengapresiasi sama kayak mungkin fans-fansnya General Pecel dulu gitu ya. Iya. Tapi nggak harus untuk ketemu personalnya langsung gitu ya. Ya salah satu yang aku sukai itu juga sih. Dulu waktu di GP juga. Ya udah, misal selesai manggung misalkan foto-foto gitu ya udah setelah itu
ya udah. Tapi juga ada yang ngerese sih dulu. Ngerasa piye, Ci? Ya kayak ngambil barang gitu. Masa barang apa? Ya topi gitu. Oh, Dulu topi. pernah teman-teman. Ya sering sih kalau setelah manggung itu ada yang hilang, gelang apa topi gitu. Mungkin Tiba-tiba kenang- nggak ada gitu. Nggak kenangan. Nggak tahu. Dulu pernah sopirnya juga, sopirnya GP itu. Hah? Kan dia kehilangan HP gitu. Masa? Kehilangan HP. Kucir. Oh, Kucir. Kucir. Eko Purwanto. Ya. Terus Kucir ya bilang yang bilang Kucir sih dulu waktu. Ya mungkin dia ngefans sama GP, dia nggak tahu personilnya yang mana ya. Mungkin ngambil HP-nya buat kenang-kenangan. Serius. Terus Kucir dia dhewe ambil padahal sih juga. Enggak, Kucir yang diambil HP-nya Kucir. Oh, sing dijiko HP-ne Kucir. Nah, karena waktu padahal- itu dia jadi sopir. Oh, di sopir, dikirane personil, dijiko HP-ne. Ya mungkin Kucir berpikirannya seperti itu. gitu. Dia sepositif Nah, gitu. ya udah nggak apa-apa. Oh, ikhlas sih. Bapak, berarti emang dia sosok bapak-bapak banget ya. Ya. Kucir. Si pionir Lancer Karanganyar ya. Dulu pernah itu Apa? pengalaman Kucir jadi sopir kan, kita ke villa. Villanya itu teman-teman main di bawah. Villanya itu di atas tapi kaca gitu dindingnya. Di mana itu? Ambar apa? Salah Di ya? Batu Raden. Oh, Batu Raden. Nah. Kucir sholat, Heeh. teman-teman minum. Sholatnya menghadap ke timur. Terus dibengoi. Cer, apa? Sholatmu madhep ngetan. Terus Terus padahal yang bengoi kan wong mendem. cek sadar. Ya nggak tahu kan cadar enggak. Heeh. Terus Kucir muter. Salatnya puter. Piye, Cak? Dibaleni kan itu. Oh, dibaleni. Tak kira dhek muter ning dhek salat gitu loh. Ora, dibaleni. Batine kayak sholat tak sing ingetke malah wong mendem. Oh. Dulu minum anggur kan. Malah nganggur ya. Tapi emang anu ya karena di tempat lain gitu mesti tetap sering ya. Kamu sering nggak tahu arah gitu ya. Etan kulon lor gitu loh. Lumayan aman sih ya. Jane kowe ngerti. Cuman mungkin Kucir nggak ngerti. Karena itu kan di lereng bukit. Oh, lereng Kan bukit. mungkin miring-miring gitu ya. Jadi nggak ngerti yang mana Ya, timur di lereng barat. gunung lah. Lereng Jadi gunung. nah, Padahal dia anu loh sering keluar kota ya, supir ya. iya sering. Harusnya kan ngerti ya. Oh, barat sana. Berarti malam ya. Enggak? Enggak. Siang. Oh, siang. Siang. Wah, siang kan harusnya ada matahari juga ya. Ya nggak Kucir. tahu sih. Kucir. Mungkin dia mendem duluan. Enggak. Kucir nggak pernah mendem. Oh, Kucir nggak pernah mendem ya. Aduh. Anu, Ci. Ngomongin kan tadi udah nih momen-momen yang seru, terus kamu sendiri dalam hidup ini yang menurutmu kehilangan terbesar apa sih? Kalau boleh tahu. Kehilangan terbesar ya meninggalnya bapakku sih. Yang membuat kamu benar-benar down itu. Ya, Down nggak? ya dan sekaligus membuatku sadar kalau ada hidup baru yang harus aku mulai gitu. Tanpa sosok ayah lagi gitu. Tanpa sosok ayah yang luar biasa itu. Ya sosok yang memang luar biasa tidak hanya bagi keluarga tapi kan juga di luar juga banyak hal yang dia lakukan untuk salah satunya juga untuk negara juga. Hal yang paling kamu ingat sih momen sama ayahmu apa sih? Yang nggak mungkin bakal kamu lupakan. Yang wah terlalu banyak sih. Satu aja, satu. Yang mungkin selalu terkenang itu dulu waktu SD. SD itu kan diantar papa naik mobil ya. Itu pasti ngeplay kaset, masih wujud kaset di mobil kaset. itu Ebit GAD. Ebit GAD. Makanya mungkin hampir semua lagu Ebit GAD aku Suka. hafal mungkin. Hafal malah. Mungkin. Itu lagu apa yang waktu itu? Sampai kamu benar-benar ingat banget. Masih ingat ya? Masih sih. Apa? Yang gemuruh ombak di pantai Kuta. Itu yang Sejuk lembut angin di bukit Kintamani. Itu judulnya apa sih? Judulnya apa? Nyanyian ombak atau Nyanyian nyanyian ombak. rindu ya lupa. Wah, Ebit GAD. Itu masih pakai kaset pita. Kaset pita. Itu setiap pagi kan istilahnya. Dan saat itu aku merasa aku menjadi kebanggaan bapak karena aku sering dapat ranking 1 waktu itu. Oh, jadi kamu memang dari dulu berprestasi ya? Berprestasi nggak? Menurut Ya kalau dihitungan ranking waktu SD sih. SD itu. SD ranking 1 2 1 2 1 2. SD-mu mana sih?
sini, daerah sini. SD Cangkol 3. Oh, Cangkol. Ya, lumayan luas itu. Dulu favorit di kecamatan. Di kecamatan favorit. Terus kamu kalau misal kangen sama, masih sering kangen nggak? Ya masih. Kalau kamu kangen biasanya ada hal-hal yang kamu lakukan sendiri nggak tertentu gitu? Ya paling aku buka-buka keris papa. Oh gitu. Kan, untuk mengenang dia. Iya. Kan banyak koleksinya. Kalau karyanya sendiri ada nggak? Ada sih. Yang benar-benar ini yang bikin bapakmu gitu. Ya tapi kebanyakan udah dijual. Bukan dijual sih. Itu memang kayak ada yang pesan gitulah. Ada yang pesan nanti langsung dikasih. Kalau karya yang di rumah itu tinggal yang setengah jadi ada. Mungkin suatu saat akan aku selesaikan. Itu sebelum dia pergi itu ya. Gitu. Terus itu sewaktu dia masih ada itu, sebenarnya dia bikin keris itu untuk perusahaan atau untuk ya ini memang untuk tinggalan budaya, kamu bilang untuk negara gitu. Bapak kan juga sering jadi delegasi Indonesia untuk mewakili Indonesia masalah budaya ya, termasuk masalah perkerisan. Jadi kan sering yang mewakili ke luar negeri gitu. Luar negeri ya. Luar negeri. Jadi Bapak juga kebetulan ketua perkumpulan keris itu. Bukan ketua perkumpulan kerisnya, kan ketua umum. Dia ketua pelestari budayanya Bapak. Oh, pelestari budaya malah. Pelestari budaya keris juga maksudnya. Di Sekretariat Nasional Perkerisan. Oh, berarti kebetulan aku juga anggota di situ. Wah, berarti juga punya posisi penting ya sebenarnya ya. Berarti benar-benar banyak yang kehilangan ya. Termasuk Mars Keris SNKI Sekretariat Nasional Perkerisan itu yang bikin juga Bapak. Ya aku bantu dulu. Oh. Marsnya, himnenya gitu lah. Himnenya ya. Wah, itu luar biasa ternyata lika-likunya Panji ya. Yang kali-kaliku sih aku nikmati juga. Nikmati ya. Kamu memandang hidup yang seperti ini sangat menikmati ya. Karena aku yakin 100% udah takdir itu udah digariskan. Udah digariskan dan kita tinggal apa ya? Tinggal melewati gitu loh. Dan aku yakin aku tuh percaya dengan reinkarnasi. Kamu percaya banget? Percaya banget. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya saat ini kita dapat masalah ya, kita itu semacam pasti dapat ide, oh langkah ini yang harus aku lakukan. Itu menurutku itu dari pengalaman di kehidupan masa lampau. Jadi nggak melulu untuk stuck neng masalah kui gitu ya? Iya. Aku yakin udah ada kayak bisikan-bisikan itu sebenarnya bisikan dari masa lampau. Dari kehidupanku dulu mungkin pernah jadi siapa. Gitu. Aku sangat percaya itu. Gitu. Terus itu kamu harapan ke depan gitu apa aja yang mungkin kamu pengen capai? Pengen bikin film kah atau bikin apa? Enggak sih, aku cuma besok pengen punya pendopo. Punya rumah yang tanahnya cukup luas, punya pendopo, punya gamelan di pendopo itu. Aku punya rezeki yang cukup untuk hidup. Bukan. Ya cukup untuk hidup iya, tapi aku pengen mendirikan sanggar untuk anak-anak di situ. Jadi mungkin nanti kayak membayar teman-teman yang kuliah di ISI jurusan tari, aku bayar seminggu 2 kali ngajar anak-anak di lingkunganku tari. Nanti setiap minggu ngadain lomba tari antar TK atau antar SD di kabupaten atau kecamatan itu udah menurutku udah pencapaian yang aku berkontribusi untuk kebudayaan gitu. Dan kamu menjadi salah satu penerus bapakmu untuk melestarikan budaya Indonesia gitu ya? Iya. Salah satunya. Dan itu sudah terpikirkan dari sekarang berarti? Dari jauh hari. Karena aku yakin menikmati loh kayak lihat anak-anak latihan, terus kita yang memfasilitasi sambil duduk sambil mungkin nanti tua ngerokok lagi nonton gitu, wah kayaknya asik gitu. Kelangenan. Kelangenan. Mantap, mulia sekali ya Panji. Ya nggak mulia, setiap anak muda kan pasti punya mimpi. Kalau untuk karya bukumu sendiri gitu dijadiin film gitu mungkin suatu saat yang main Adinia Wirasti mungkin gitu. Nggak apa-apa ya. Senang juga ya. Senang ya. Kalau mungkin siapa tahu ya kan.
Kalau itu sangat mungkin sih. Sangat mungkin. Nah, sangat mungkin. Karena ya, Kan juga kalau menurutku kelak film nggak cuma film-film dari rumah produksi besar ya. Film indie kan sekarang juga bagus-bagus ya. iya. Siapa tahu dilirik kan juga bisa. Sekarang alat-alat juga orang-orang biasa pun juga yang bagus juga udah pada punya. Iya. Asal punya Tekad ya. kan juga udah nggak mahal kan. Keinginan gitu. Karya yang menurutmu sampai saat ini paling kamu banggakan apa sih? Ya novel yang Sangkeris itu. Sangkres. Sangkeris. Yang menang itu. Yang menang itu. Itu yang menurutmu untuk sampai saat ini sebuah karya yang paling besar yang kamu bikin gitu ya? Iya. Ada sih yang baru tapi belum terbit. Belum terbit. Dan aku lebih menyukai itu sebenarnya. Yang paling baru? Yang paling baru. Boleh dibocorkan ya judulnya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Itu yang rilis siapa nanti? Belum tahu. Oh, belum tahu. Baru selesai juga. Kalau Sangkres yang rilis? Gramedia. Oh, Gramedia. Itu bisa kerja sama Gramedia gimana itu? Ya karena menang itu. Karena menang terus tawani kontrak. Tawarin. Ya. Terus untuk teman-teman di Karanganyar kan juga banyak tuh yang nulis-nulis gitu. Kamu juga ikut bantu mereka nggak? Atau mungkin ngasih motivasi gitu? Ya kan aku ikut komunitas ya. Ketika aku masuk dulu masuk di situ kan, aku banyak dibantu oleh teman-teman yang sudah ada di situ. Jadi ketika aku masuk di situ dan berkegiatan di situ, aku sebisa mungkin membantu teman-teman yang baru bergabung. Salah satunya ngasih Ya, kan selalu ada bedah karya kan. Bedah karya. Mereka bawa karya aku bedah. Oh ini ya bagusnya gini. Oh ini kurangnya di bagian ini gitu ya. Kenapa aku gini loh, kenapa aku dianggap kadang hilang ya kan? Itu sebenarnya karena aku fokus di duniaku yang baru. Karena dunia yang baru itu membuatku benar-benar ada yang aku dapat gitu loh. Menemukan Aku belajar, aku merasa tambah ilmu, dan ketika mengajar kan sebenarnya juga tambah ilmu. Dan kamu merasa sangat menjadi orang yang berguna gitu juga. Ya, ada sisi itu. Karena real dalam artian orang ini dulu belajar sama aku, sekarang dia udah bisa tembus media. Sekarang dia udah menang lomba. Seperti ketika aku pertama masuk. Ketika aku masuk, aku nggak bisa apa-apa loh, kok aku belajar kok bisa tembus media, aku bahkan bisa mungkin menang ya. Itu kan real. Daripada mungkin nongkrong yang kurang jelas, kurang ada faedahnya ya. Walaupun kadang juga kadang nongkrong itu butuh juga, tapi jangan jadi prioritas gitu. Iya. Mengalahkan yang utama hal seperti tadi ya. Oh iya luar biasa. Terus kalau ngomongin soal nongkrong Ji, kamu masih ingat gak sih zaman-zaman dulu di wedangannya Cindro? Kalau soal nongkrong aku masih ingat semua sih. Ingat banget itu ya? Ingat semua. Itu pertama kali kita ketemu nggak? Ya nggak pertama tapi akrabnya kan di situ. Akrabnya di situ ya? Kamu ketemu pertama pas teriak nggak sih? Teriak kayaknya. Teriak ya? Kalau sama personilmu yang lain aku udah kenal. Sebelumnya udah kenal sama ya? Isman sama Anton aku udah kenal. Karena mereka kan udah dari SMA aku udah kenal. Udah sering ketemu gitulah istilahnya. Itu pas kamu masih di Lelembutnya dulu? Sebelum Lelembut? Sebelum. Masih di Jembatan Setan. Jadi kamu masuk Lelembut sendiri sebelumnya udah di Jembatan Setan? Udah. Di Jembatan Setan itu sekitar 2007. Terus? Di Lelembut 2009 akhir. Gara-garanya apa? Gara-garanya suruh banjelin keyboard. Loh, berarti kamu orang yang di Jembatan Setan? Dulu kan aku di Kasturi. Awalnya Kasturi. Jadi keyboardis pertama Kasturi. Tahun 2000 berapa lupa aku. Itu terus gitarisnya Kasturi itu keyboardisnya Lelembut. Siapa sih gitarisnya jenenge? Mas Tato. Oh, Mas Tato. Terus Mas Tato pindah ke gitar karena mungkin gitarnya dirasa kurang kuat. Dia pindah ke gitar, aku disuruh banjelin keyboard Lelembut. Dan waktu itu kamu udah bisa ya? Emang bisa ya? Ya bisa-bisaan karena punya. Oh, karena punya. Itu aku alat musik itu bisa karena punya. Otodidak semua itu? Iya, termasuk kamu tahu aku bisa ngeflute kan? Itu flute aku beli dari Medan sampai rumahku itu aku belum bisa. Serius? Belum bisa. Baru buka. Notasi juga nggak tahu. Baru buka YouTube di situ. Notasi juga nggak tahu.
Ya tahu. Tetap tahu ya. Dulu kan aku SMKI kan. Kejuruan seni ya. Ya apa? Seni musik kan. Musik dari sekolahnya Kalau aja. notasi tahu, kalau baca not balok belum bisa. Jadi menurutmu penting nggak sih? Sekarang nggak penting. Sekarang nggak penting ya. Penting main musiknya enak gitu. Ya, sekarang nggak penting. Karena mungkin nggak ikut orkestra atau apa gitu. Iya. Tuh gitu terus kamu di Jembatan Setan apa itu sebagai apa? Vokalis ya. Berarti kamu wah macam-macam ya. Bisa vokalis, bisa keyboard. Iya, tapi basicku sebenarnya ya vokalis sih. Basicnya vokalis. Lebih seneng di vokal ya? Iya, karena mengatur ritme pertunjukan. Iya, semua crowdnya termasuk aku vokalis yang tidak mau membuat gaduh. Misal ada yang berantem kan ada beberapa vokalis yang wah bajingan atau naik barikade weh sepatu karo aku wae. Aku enggak mau karena aku merasa apa yang ada di bawah panggung itu tergantung yang di atas panggung. Ikut bertanggung jawab untuk mengontrol itu ya semua. Kalau aku pasti ketika manggung itu pasti aku akan bilang yang di kanan kiri kalian itu teman kalian. Kowe dandan udah ganteng pakai pomade rapi. Ya nanti kalau ada yang ketendang minta maaf, ada yang jatuh diangkat. Pokoknya santai-santai aja gitu. Karena semua orang yang ke situ mesti niatnya pengen seneng-seneng ya. Iya, termasuk kalau ada yang berantem pun aku bilang kowe koncoku, kamu temanku itu yang kamu pukul itu temanmu juga, dia juga bayar tiket di situ. Pasti akan selalu gitu. Nggak mungkin aku akan memperkeruh suasana. Karena kasihan panitia. Iya, benar. Terus ya mungkin imbas belakangnya akhirnya acaranya nggak ada lagi gitu ya. Nah, itu yang paling kalau sampai kota di blacklist itu. Di blacklist. Mungkin di kasus sama polisi juga kan. Ya. Karena kan kita nggak bisa memungkiri audiens kita kan orang-orang yang mosing, yang headbang, yang pogo kan sangat rentan. Iya, sangat rentan kena senggolan-senggolan seperti itu ya. Oh iya. Terus gini, kamu pernah posting itu nikah? Orang ngiranya kamu itu beneran nikah. Itu kamu sengaja bikin prank gitu atau gimana itu? Enggak tuh sebenarnya. Aku enggak niat bikin prank. Lah? Itu temanku bikin BO. Itu orang keraton lah. Bikin BO. Daripada bayar model yang enggak punya chemistry, dalam artian model cowok sendiri, cewek sendiri. Dia mending pakai aku sama pacarku. Oh gitu. Dan itu seolah-olah real gitu ya? Ya real karena pacarku kan. Dan orang kiranya emang bener-bener ya itu simulasi, bener-bener diambil dari awal sampai akhir sesuai pakem Surakarta. Pakem Jawa. Itu untuk kepentingan apa itu WO-nya? Untuk portofolio. Oh, portofolio. Karena dia baru berdiri. Oh gitu. Dan kamu sebagai model, kamu posting di Instagram, teman-teman ngiranya kamu udah nikah. Udah nikah, ada yang udah swastika itu udah beli kado itu. Serius? Tinggal dia minta alamatku. Seketika itu, ketika kamu posting? Ya, beberapa hari dia langsung tanya, alamatmu mana, Bi? Tanpa basa-basi? Tanpa basa-basi. Wah, luar biasa. Lah aku udah beli kado dia gitu. Juragan toko bangunan ini luar biasa. Muteng mungkin karena. Wah. Aduh, segitunya. Sampai rame banget itu ya, komen-komen juga ya. Dan yang paling kamu ingat itu ya, si Tika itu ya. Wah. Kamu masih sering ketemu dia nggak? Jarang ya. Udah punya suami, udah punya istri, udah bahagia. Kamu sendiri bahagia nggak sih sekarang? Ya menikmati yang ada. Mengalir aku sekarang lebih mengalir gitu. Karena aku merasa apalagi yang dicari gitu loh. Mesti aku merasa aku udah cukup dengan hidupku gitu. Kamu udah mendapatkan, udah kehilangan, mendapatkan lagi gitu. Ya. Misal mungkin kurang jodoh ya. Kurang jodoh. Maksudnya secara ekonomi juga mungkin juga baik lah, stabil dibandingkan dulu ya pas masih ngeband. Stabil, pendidikan juga udah punya. Bagus banget pendidikannya. Karir, hobi juga jalan, kesenangan juga. Kan nulis itu kan kesenangan tapi juga hobi. Juga ada penghasilannya. Menikmati sekali kan di bidang yang kita sukai gitu. Ya apalagi yang dicari gitu ya. Ya cuma pengen ke depan membahagiakan keluarga gitu aja. Sekarang kamu di rumah tinggal
Ibu sama adik ya? Nah, ibu sama adik. Adik belum nikah berarti? Yang satu udah nikah, yang satu belum. Berarti ada berapa orang? 3? 3 sama aku. Adik mau cowok cewek? Cowok cewek. Oh cowok cewek. Yang nikah yang perempuan? Yang cowok. Oh yang cowok malahan. Berarti kamu dilompati? Dilompati. Kalau cowok nggak masalah. Iya sih, cowok dilompati nggak masalah ya. Dilompati cewek juga nggak masalah. Iya, kalau aku juga ngalami itu. masalah. Aku juga ngalami sih. Oh gitu. Berarti seorang Panji yang sekarang sudah bersyukur ya dengan apa yang kamu dapat ya. Iya, bersyukur. Ini koleksi lukisan ini tinggalan papa semua ini. Iya. Lukisan, keris, ya termasuk barang. Pernah nih dekor ini. Yang paling kamu suka dari lukisan ini yang mana, Ci? Nggak tahu ya, aku nggak terlalu suka lukisan. Oh, kamu nggak suka lukisan? Nggak terlalu suka lukisan. Berarti dari sekian karya seni yang paling nggak kamu suka lukisan? Bukan kok nggak suka ya, tapi ya biasa saja gitu loh. Nggak terlalu excited gitu ya? Nah, biasa-biasa. Seni rupa aku biasa-biasa saja gitu. Kalau di Indonesia, seniman yang paling kamu idolakan siapa? Seniman yang paling aku idolakan? Kalau sederhananya ya Cak Nun. Cak Nun itu seniman? Seniman lah, dia penulis buku, dia penyair, dia orang yang di atas panggung keren. Kamu seorang arranger, dia arranger tapi nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik. Tapi arranger? Paket komplit gitu betul. Tapi dia termasuk pendakwah nggak sih? Bisa dikatakan begitu sebenarnya. Pendakwah ya? Termasuk salah satunya yang bikin komplit kan juga itu kan. Wah, luar biasa Panji. Ya udah, terima kasih Ji. Ya. Semoga kedepannya sukses. Amin. Terlaksana itu bikin sanggar keris, sanggar pendopo, tari juga. Banyak banget mimpi-mimpinya Panji yang ya kita lihat saja. Kamu udah bisa membuktikan banyak hal. Ya. Itu kamu lakukan secara natural atau emang kamu termotivasi gitu dulunya sih? Natural sih. Natural ya, kamu ngalir gitu ya. Karena ya itu aku yakin sepertinya hal itu sudah pernah aku lakukan di kehidupanku yang lalu. Jadi nggak ada motivasi. Aku pengen bukti kayak aku lho sopo. Aku lho Panji sing iso ngene iki. Oh, kalau gitu malah jadi beban nanti. Malah beban ya. Malah beban. Biar mengalir aja. Mengalir. Yang penting apa yang kita lakukan itu jalannya itu mengarah ke tujuan gitu. Itu tak aja. Dan akhirnya jadilah Panji yang sekarang dan menuju Panji yang akan datang. Ya. Wah. Senang sekali sudah berbagi pengalaman Ji. Untuk waktunya. Aku juga terima kasih udah mau bertamu di sini ya. Ya, sama-sama. Kita udah lama banget gak ketemunya Ji ya. Bahkan kemarin pas Bapak nggak ada, saya nggak bisa datang. Ya. Kebetulan ada kepentingan juga. Ya, maklumlah berkeluarga sih. Oke. Jangan lupa untuk subscribe apa YouTube-nya tadi? Galeri Brojo Diningrat. Galeri Brojo Diningrat. Ada Instagramnya nggak? Buru Seni. Ada. Aku tuh. Instagramku Buru Seni. Buru Seni terus yang satunya? Ya Galeri Brojo Diningrat. Galeri Brojo Diningrat. Ya jangan lupa di subscribe dan juga follow. Dan untuk mendukung Alta Bicara selanjutnya, silakan subscribe juga dan juga like atau mungkin komen. Mungkin kita kasih opsi untuk para pendengar, mungkin kamu mau mengajukan pertanyaan untuk tokoh-tokoh selanjutnya, ya kita lihat saja nanti. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.